Auto gemparkan ASEAN, Madam Pang berikan pernyataan super berkelas kayak gini soal hasil Timnas Putri Indonesia versus Thailand di ajang Piala AFF Women 2025 hari ini. Semuanya Auto sangat setuju mendengarnya. Validkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Auto gemparkan ASEAN, Madam Pang berikan pernyataan super berkelas kayak gini soal hasil Timnas Putri Indonesia versus Thailand di ajang Piala AFF Women 2025 hari ini. Semuanya Auto sangat setuju mendengarnya. Validkah demikian? Pertandingan antara Timnas Putri Indonesia melawan Timnas Putri Thailand pada ajang Piala AFF Putri 2025 memang telah usai. Namun resonansi dari laga itu masih menggema dan bukan hanya karena skor akhir, melainkan karena pengakuan luar biasa dari sosok paling dihormati dalam dunia sepak bola Asia Tenggara, Madam Nual Van Lamsam atau yang akrab dikenal dengan nama Madam Pang. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand sekaligus tokoh penting dalam kemajuan sepak bola negeri Gajah Putih itu membuat pernyataan mengejutkan namun penuh makna dan sangat berkelas usai menyaksikan performa luar biasa Timnas Putri Indonesia dalam laga pembuka Grup A di Stadion Lach Trai, Haiphong, Vietnam. Usai pertandingan, dalam sesi wawancara cepat, Madam Pang menyampaikan apresiasinya terhadap perjuangan Garuda Pertiwi. Hari ini bukan hanya soal hasil pertandingan saja, ujar Madam Pang dengan tegas namun penuh respek. Pernyataan ini langsung mencuri perhatian banyak pengamat dan supporter di ASEAN, terutama karena biasanya pernyataan resmi pasca pertandingan hanya berfokus pada evaluasi tim sendiri. Namun tidak dengan Madam Pang, ia justru memilih menyoroti progres besar yang ditunjukkan oleh tim lawan, Timnas Putri Indonesia. Kita semua bisa melihat betapa besar progres yang dimiliki tim wanita Indonesia. Mereka bermain dengan disiplin, penuh determinasi, dan memiliki semangat juang tinggi. Ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola wanita Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, lanjutnya. Pujian Madam Pang tidak berhenti sampai di situ. Ia secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap pembangunan fondasi sepak bola wanita di Indonesia yang menurutnya telah menunjukkan hasil luar biasa dalam waktu yang tidak panjang. Selama ini, kita melihat bagaimana Timnas Pria Indonesia terus berkembang dengan luar biasa. Tapi malam ini, saya menyadari bahwa Timnas Wanita Indonesia juga punya masa depan yang sangat cerah. Ini saatnya kita semua mengakui bahwa kekuatan baru di sepak bola wanita ASEAN sedang bangkit, katanya penuh keyakinan. Tidak hanya memuji, Madam Pang juga menyampaikan harapan dan ajakan inspiratif yang membuat banyak pihak tersentuh. Ia mengajak seluruh negara Asia Tenggara untuk bersaing secara sehat, tetapi juga saling dukung dan tumbuh bersama untuk menghadirkan kekuatan besar dari ASEAN di kancah Asia bahkan dunia. Saya yakin dalam waktu dekat, Timnas Putri Indonesia bisa menjadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, bahkan bersaing di level Asia. Mari kita terus berkembang bersama. Saatnya kita menjadi Raja ASEAN lalu melangkah ke panggung Asia dengan percaya diri, pungkasnya. Pernyataan ini langsung viral di media sosial, disambut positif oleh netizen Indonesia, Thailand, dan berbagai komunitas sepak bola Asia. Banyak yang memuji sikap sportif dan visioner Madam Pang yang sekali lagi membuktikan dirinya bukan hanya pemimpin federasi, tapi juga seorang ibu sepak bola ASEAN yang punya visi besar dan hati lapang. Tak sedikit pula yang menganggap ini sebagai momentum kebangkitan sepak bola wanita di Indonesia. Penampilan para pemain muda Garuda Pertiwi yang mampu meladeni kekuatan Thailand dengan permainan berani dan penuh semangat membuat para fans yakin masa depan itu sudah di depan mata.
Ketika pujian datang dari lawan yang kuat, maka itu adalah bukti sejati dari kemajuan. Pernyataan Madam Pang adalah cermin bagaimana perjuangan keras, kerja kolektif, dan pengorbanan para pemain serta pelatih Timnas Putri Indonesia kini mulai mendapat pengakuan. Ini bukan lagi mimpi, ini adalah kenyataan yang sedang dibangun. Bagaimana pendapatmu soal pujian Madam Pang untuk Timnas Putri Indonesia? Apakah kamu juga percaya bahwa Garuda Pertiwi bisa menjadi kekuatan baru Asia? Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam, berita di atas jelas karangan belaka untuk mengedukasi pembaca dan penonton bahwa semua yang berhubungan dengan itu dipastikan hoax. Semua dibuat dengan bantuan AI. Ini bertujuan untuk membuka mata penonton di YouTube karena banyak konten hoax karangan yang bertebaran. Akhirnya terungkap jelas, ternyata inilah dua faktor penyebab Timnas Putri Indonesia di Piala AFF 2025. Simak semua detailnya berikut ini. Timnas Putri Indonesia bakal menghadapi ujian berat di laga pembuka grup A Piala AFF Putri 2025 saat berjumpa Thailand Rabu sore nanti di Stadion Lachtre, Haiphong, Vietnam. Tapi bukan cuma lawan tangguh yang jadi perhatian, pelatih Joko Susilo juga menyoroti dua tantangan besar lainnya, cuaca panas yang menyengat dan kelelahan pemain. Meski begitu, pelatih yang akrab disapa Coach Joko itu menegaskan anak-anak Garuda Pertiwi tetap dalam kondisi siap tempur. Cuaca terik di Haiphong memang cukup menyengat, tapi bukan jadi alasan untuk tampil setengah hati di laga penting ini. Kami kemarin tiba di hotel sekitar pukul 9 pagi. Alhamdulillah semua proses berjalan lancar dan kondisi pemain juga baik-baik saja, ujar Coach Joko, dikutip dari laman resmi Kita Garuda usai memantau langsung stadion yang akan jadi venue pertandingan. Timnas Putri Indonesia memang tidak tinggal diam menghadapi cuaca ekstrim ini. Selasa 5.08 pagi, tim menyempatkan diri mengunjungi Stadion Lachtre untuk menyesuaikan diri dengan suasana lapangan dan udara panas di kota Haiphong. Menurut Joko, kondisi rumput stadion sangat baik dan sudah memenuhi standar untuk pertandingan internasional. Timnas Putri Indonesia memang tidak tinggal diam menghadapi cuaca ekstrim ini. Selasa 5.08 pagi, tim menyempatkan diri mengunjungi Stadion Lachtre untuk menyesuaikan diri dengan suasana lapangan dan udara panas di kota Haiphong. Menurut Joko, kondisi rumput stadion sangat baik dan sudah memenuhi standar untuk pertandingan internasional. Cuaca memang cukup panas, tapi kami sudah melihat suasana dan iklimnya serta mencoba beradaptasi. Insya Allah semuanya tidak akan jadi masalah besar. Rumput stadion juga bagus, lanjut pelatih asal Jawa Timur itu. Sore harinya, para pemain menjalani sesi latihan ringan dan pemulihan fisik sebagai bagian dari persiapan akhir menjelang pertandingan. Meski beberapa pemain sempat dilaporkan sedikit kelelahan, menurut Joko, itu hal wajar setelah perjalanan jauh dan proses adaptasi. Kondisi tim secara keseluruhan tetap solid. Alhamdulillah, semua pemain siap tampil. Tidak ada kendala serius, hanya sedikit kelelahan yang wajar. Hari ini kami lakukan sesi recovery dan adaptasi ringan di lapangan, jelaskan. Thailand yang akan menjadi lawan pertama Garuda Pertiwi bukan tim sembarangan. Mereka termasuk kekuatan mapan di sepak bola wanita Asia Tenggara dan akan memberikan tekanan sejak menit awal. Tapi Coach Joko memilih tetap fokus pada kesiapan skuad sendiri. Turnamen ini akan berlangsung dari 6 hingga 9 Agustus 2025 dan Indonesia berada di grup A bersama tuan rumah Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Tentu saja pertandingan pertama sangat krusial sebagai penentu langkah awal. Dukung terus perjuangan para Srikandi kita. Nah, bagaimana menurut kamu? Mampukah Timnas Putri Indonesia menaklukkan Thailand meski harus bertarung di tengah cuaca panas dan tantangan fisik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa kasih semangat buat Garuda Pertiwi.
Tanpa pemain abroad, Thailand andalkan talenta muda hadapi Piala AFF Putri 2025. Ikeda optimis bisa tembus final. Ada kabar menarik dari kubu lawan Timnas Putri Indonesia di laga perdana Grup A Piala AFF Putri 2025. Thailand, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan tradisional sepak bola wanita Asia Tenggara, dipastikan tampil tanpa pemain-pemain mereka yang berkarir di luar negeri alias abroad. Ya, semua pemain Thailand di turnamen kali ini murni dari kompetisi domestik. Pertandingan antara Indonesia versus Thailand bakal jadi laga pembuka yang panas di Stadion Lah Trai, Haiphong, Vietnam pada Rabu pukul 16.30 WIB. Bagi kamu yang ingin menyaksikan langsung duel seru ini, jangan khawatir, laga akan disiarkan secara live di RCTI. Pelatih kepala Timnas Putri Thailand, Futushi Ikeda, buka-bukaan soal absennya pemain abroad. Ia menjelaskan bahwa karena turnamen ini tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, para pemain yang merumput di luar negeri tidak diizinkan klubnya untuk bergabung. Memang, karena turnamen ini bukan bagian dari kalender FIFA, maka pemain yang bermain di luar negeri tidak bisa ikut serta. Tapi, saya justru melihat ini sebagai peluang besar bagi pemain-pemain muda kami untuk berkembang dan mendapatkan pengalaman internasional yang berharga, ujar Ikeda seperti dilansir dari Siam Sport. Ikeda juga menyebutkan bahwa sebagian besar skuad yang dibawanya berasal dari kelompok usia U20 plus beberapa pemain yang sudah mencicipi atmosfer tim senior. Menurutnya, kesempatan seperti ini sangat penting untuk membangun fondasi kuat bagi masa depan timnas wanita Thailand. Kami punya sejumlah pemain muda yang berasal dari tim U20 dan beberapa lainnya sudah masuk dalam tim senior. Saya percaya pengalaman dari turnamen ini akan jadi motivasi luar biasa bagi mereka dan bisa memperkuat tim secara jangka panjang, tambah pelatih asal Jepang tersebut. Tentu saja, Thailand datang ke Vietnam bukan sekadar untuk jalan-jalan atau eksperimen. Mereka tetap membawa ambisi besar. Ikeda dengan tegas menyebut bahwa target awal mereka adalah menembus semifinal dan kemudian membidik gelar juara. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari Vietnam sebagai tuan rumah. Target utama kami adalah lolos ke semifinal, dan dari sana kami ingin melangkah lebih jauh untuk merebut gelar juara, ucap Ikeda penuh keyakinan. Lebih dari sekadar hasil, Ikeda ingin anak-anak asuhnya benar-benar bisa tumbuh dari pengalaman di turnamen ini. Ia menegaskan bahwa misi mereka adalah mengembangkan potensi tim dan memperkuat karakter pemain dari sisi mental dan teknik. Nah, menarik banget kan? Dengan absennya pemain abroad, mampukah Thailand tetap jadi ancaman? Dan bagaimana peluang Indonesia menghadapi skuad muda Thailand yang haus pengalaman dan motivasi? Menurut kamu, apakah ini jadi momentum emas bagi Garuda Pertiwi untuk mencuri poin dari tim kuat Asia Tenggara itu? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Daftar resmi. Inilah 23 pemain Timnas Indonesia Putri untuk Piala AFF 2025. Awas, ada skuad muda dan perubahan posisi mengejutkan. Piala AFF Putri 2025 semakin dekat dan Timnas Indonesia Putri alias Garuda Pertiwi sudah siap terbang tinggi. Pelatih Joko Susilo akhirnya mengumumkan secara resmi 23 nama yang bakal membawa harapan bangsa di turnamen antar negara Asia Tenggara yang akan digelar di Vietnam pada 6-19 Agustus 2025. Garuda Pertiwi masuk ke dalam grup A bersama tuan rumah Vietnam, raksasa Asia Tenggara Thailand, dan tim yang sedang berkembang Kamboja. Laga pembuka yang langsung mempertemukan Indonesia versus Thailand akan digelar Rabu pukul 16.30 WIB di Stadion Lah Trai, Haiphong. Apa bedanya tim ini? Menurut pelatih Joko Susilo, skuad kali ini tak sepenuhnya sama seperti tim yang ia bawa ke kualifikasi Piala Asia Putri 2026 beberapa waktu lalu. Ada sejumlah perubahan, terutama karena turnamen ini tidak masuk dalam kalender resmi FIFA.
Hal itu berdampak pada pemanggilan pemain. Skuad kali ini memang sedikit berbeda dari yang tampil di kualifikasi Piala Asia Putri 2026, kata Joko dalam pernyataan resminya dikutip dari Kita Garuda. Karena turnamen ini di luar kalender FIFA, jadi kami tidak bisa memanggil beberapa pemain yang sedang terikat kewajiban di klub masing-masing, jelasnya. Namun jangan khawatir, kekuatan utama tetap ada. Nama-nama seperti Reva Oktaviani dan Isa Gusche-Worps tetap masuk daftar sebagai ujung tombak serangan. Di lini tengah, Vini Silvianus akan menjadi motor pengatur permainan bersama Shalika Aurelia Fiandrisa yang menariknya kali ini diplot sebagai gelandang bukan lagi sebagai bek seperti biasanya. Ini strategi baru dari Joko Susilo yang wajib kita nantikan hasilnya. Di lini belakang, pengalaman Vivi Octavia Rizky akan jadi pondasi pertahanan yang solid. Sementara energi dan semangat dari pemain muda seperti Rihla Nuer Aulia dan Noah Johanna Cecelea Tomo diharapkan memberi warna baru di barisan pertahanan Garuda Pertiwi. Siapa saja yang terpilih? Yuk simak daftarnya. Kiper, Indri Yulianti, Tazza Amelia Putri, dan Laita Rowati Mashkuroh. Bek, Remini Rumbewas, Feni Binsbarek, Agnes Sintauli Hutapea, Noah Johanna Leatomo, Vivi Octavia Rizky, Siti Nuriah, Oktavianti Dwi Nurmalita, dan Rihla Nuer Aulia. Gelandang, Rosalia, Widja Malebi, Vini Silvianus Sunario, Shalika Aurelia Fiandrisa, Helsya Maisyaroh, Rosdilah Siti Nurrohmah, Aulia Almabruroh, dan Amanda Florentinae. Penyerang, Reva Oktaviani, Marcella Juliana Awi, Isa Gusche-Worps, dan Estella Raquel Wolpati. Turnamen ini bukan cuma soal menang atau kalah. Bagi timnas putri, ini adalah ujian penting untuk mengukur seberapa besar perkembangan yang telah dicapai usai menjalani pemusatan latihan intensif di Bogor selama beberapa pekan terakhir. Ini juga jadi peluang bagi para pemain muda untuk unjuk gigi dan membuktikan diri di panggung internasional. Gimana menurut kamu dengan komposisi skuad Garuda Pertiwi kali ini? Apakah strategi baru dan kombinasi pemain muda serta senior bisa membawa Indonesia melangkah jauh di Piala AFF Putri 2025? Tulis pendapatmu di kolom komentar.